Sebelum saya buka forum tanya jawab, sebenarnya ini sangat disayangkan Pak Adian bakal hadir. Padahal sebenarnya beliau ngomong akan sangat mengusahakan, karena memang menurut beliau juga sangat penting kehadiran beliau di sini untuk membuka jalan dialog ini. Tapi di waktu pertemuan saya dengan Pak Adian, saya juga sempat ngobrol dengan beliau. Tapi kira-kira yang saya tangkap ini mungkin ke Pak Kiai. Menurut beliau, persoalan berhala ini sebenarnya bukan persoalan yang mungkin bisa dibilang tadi lah bahwa itu berhala gitu. Tapi dalam Islam ini kutipan langsung dari beliau nih. Dalam Islam kata dia, patung itu bukannya dilarang, tapi pertama, apakah ada jaminan jika di hari kelak anak-anak kita tidak akan memuja patung itu? Itu satu. Terus kedua, ketika orang membuat patung dan menyimpan patung katakanlah, apakah tidak mungkin ada motif orang tersebut untuk mengagungkan patung yang menyerupai makhluk hidup itu? Dan di Islam itu tidak diperbolehkan kita mengagungkan sesuatu makhluk selain Allah. Mungkin ini bukan berarti ini dialog Pak Adian dengan ini, cuman saya menangkap dengan obrolan dengan Pak Adian itu seperti itu. Oke, mungkin ada yang bisa. Saya kira sebodoh-bodohnya orang melihat batu, dia yakin batu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya berhala itu yang disembah-sembah, saya tidak melihat sebagai satu potensi yang bisa menghancurkan tatanan sosial. Tidak. Kenapa? Allah mengklarifikasi kepada mereka yang menyembah berhala. Kenapa engkau menyembah berhala? Mereka menjawab, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung. Itu sih hanya perantara saja, menghantarkan kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan sudah persoalan. Jadi berhala-berhala yang dimasukkan dalam Islam itu berhala, bukan berhala batu. Mari kita lihat Al-Quran untuk siapa? Untuk Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Kenapa setiap halaman, setiap lembar selalu ceritanya Fir'aun dan Fir'aun dan Fir'aun? Itu berarti objek utama adalah Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun lah orang yang mengklaim ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tertinggi. Berarti kalau begitu berhala yang bisa menghancurkan tatanan sosial adalah berhala-berhala yang berbentuk manusia itu. Ya, yang berhala tidak akan bisa membunuh jutaan orang. Hitler yang bisa membunuh jutaan orang. Itu masalahnya. Nah makanya ketika Allah berbicara kepada menceritakan Fir'aun, itu sebetulnya menceritakan kita. Kita ini Fir'aun juga sesungguhnya. Jadi Allah memperingatkan, afara'aita alladzi takhadha ilahahu hawa. Sadaqallahul adzim. Apakah kau tidak tahu banyak orang yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan? Mari kita sekarang cek kebenarannya. Kita ini ngaku Tuhan atau tidak? Orang yang mengajukan berhala, saya tanya, kamu berhala bukan? Kalau mau berhala berarti berhala menghancurkan berhala. Berhala manusia menghancurkan berhala batu. Berhala batu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi berhala berbentuk manusia yang bisa berbuat macam-macam. Saya kasih contoh aja, sederhana dan ini mungkin sangat menyakitkan hati. Orang itu menyumbang masjid besar, betul Pak Sekda, amin, betul, 500 juta. Lalu dia diangkat dari DKM karena ada generasi baru, pemuda datang yang pintar, akhirnya masyarakat mengusulkan ini aja DKM-nya beliau dipensiunkan gitu. Dia nggak suka, dia marah, ya, dia pengen jadi ketua DKM karena dia nyumbang kan. Apa dia bilang?
kalau tidak ada saya, tidak mungkin masjid ini akan jadi. Tanpa saya tidak mungkin jadi. Saya katakan, oh jadi kalau Bapak tidak ada, masjid tidak akan jadi? Ya, karena Bapak ada, masjid jadi? Ya. Nah Allah ada kok, dia gak ada urusan. Biar Allah ada juga, kalau saya tidak ada nggak bakal jadi. Jadi siapa yang jadi Tuhan di sini? Seorang pejabat juga, bukan sekda ya. Dia mengatakan ke bawahan, kepada bawahannya, masa depanmu di tanganku, sok mau apa kamu? Bayangkan ada manusia yang mengklaim dirinya bisa menentukan masa depan seseorang. Apa itu bukan berhala? Jangan-jangan kita semua termasuk saya juga adalah berhala-berhala yang bisa kentut ini semua. Ini kan satu hal yang sangat realitas sekali. Kita juga memperhatikan, bagi saya berhala-berhala yang berbentuk batu-batuan itu nggak ada masalah. Yang mengkhawatirkan berhala-berhala manusia ini. Itu Al-Quran kan ujungnya ke sana kepada manusia. Kalau menghancurkan berhala Semar gampang, semalam suntuk sudah selesai. Sekarang di Timur Tengah betapa jerih payah penderitaan menumbangkan berhala-berhala yang ada itu. Dan sampai sekarang Libya belum selesai. Ada tinggal 3 kota, Sabah, Sir, dan Bani Walid masih mendukung. Masih besar di Yaman, di Bahrain, di Syria, itu mereka ingin menumbangkan berhala-berhala yang membuat mereka menderita. Patung Semar tidak pernah membuat kita menderita kok. Nah ini, jadi Bapak sekalian, makanya tolong kita ini perlu sadar. Dikiranya apa yang kita lakukan semuanya sudah benar. Ini yang persoalan. Saya akan katakan siapapun ketika dia merasa sudah benar, dia sudah tidak benar. Dan ketika ada orang mengklaim dialah yang paling benar, ketahuilah Bapak-bapak sekalian, inilah dia orang yang paling tidak benar. Karena orang yang merasa paling benar potensial untuk bertengkar dengan siapapun. Kenapa? Karena dia selalu menyalahkan orang yang berbeda dengan dirinya. Lalu dia mendapat mandat dari Tuhan anggapannya untuk memaksa orang lain seperti dirinya sendiri. Inilah berhala. Karena yang bisa maksa hanya Tuhan. Oh, ini di kalangan. Di kalangan mubaliknya. Para ulamanya juga. Saya kritisi dan mohon jangan disimpulkan. Betapa firman Allah telah diselewengkan. Bahwa saya mencurigai jangan-jangan Tuhan dan Tuhan Allah yang ada dalam pikiran kita adalah Tuhan yang sudah terkulai, tidak berdaya. Sehingga setiap tindakan kekerasan itu adalah take over terhadap kekuasaan Allah yang sudah tidak berdaya lagi. Karena Allah sudah tidak mampu merubah, maka akulah yang harus merubah. Jadi dia lebih mampu dari Allah. Itu persoalan. Dan ini dalilnya ada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Ini bukan kata saya, kata semua mubalik. Semua kiai, semua ustaz, Allah tidak merubah nasib suatu bangsa, kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Berarti kalau kita nyerubah, Allah robah. Kalau kita tidak mau berubah, Allah tidak akan begitu. Berarti Allah menurut saja kan? Dan kalau kan nurut sama kita, tergantung kita kan. Jadi siapa yang jadi Tuhan? Jangan-jangan kita jadi Tuhan, Allah yang ikut sama kita kok. Terima kasih. Ini banyak ungkapan-ungkapan yang sebenarnya mengkritik juga. Punten buat pembicara yang lain mungkin supaya lebih dinamis saya akan buka session time kepada para